Perjalananmu mulai dari sini. Daftar sekarang. Kebanyakan sales suka melakukan hal konyol. Jualan yang kecil-kecil dijalanin retail. Padahal dia bisa dapat duit gede, tapi nggak dijalani. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, sahabat sales, sekarang kita mau bahas lagi nih buku selling yang menarik ya dari Mark Hunter. Judulnya High Profit Prospecting. Biasanya nih ya, paling seneng ya kalau sales itu mendapatkan prospecting yang benar-benar sudah yang high ya, yang begitu ini dideketin sebentar udah langsung mau closing gitu ya. Nah, cuman bagaimana sih kita bisa dapetin prospecting yang high seperti itu? Nah, mungkin dari buku ini, dari bukunya Mark Hunter ini ada beberapa tips and triknya yang bisa dipakai oleh sahabat sales. Oke, sudah ada bersama saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Coach, gimana nih Coach? Memang sebagai sales itu kan pastinya memprospek ya. Cuman gimana sih bisa dapet prospek yang langsung bagus, dideketin sebentar langsung closing? Gimana tuh Coach? Untuk buku ini tidak membahas tentang langsung closing sih. Oh oke. Nah, buku ini cuma hanya ngebahas tentang bagaimana deketin customer. Gitu ya. Buku ini hanya ngebahas tentang, jadi gini, pada dasarnya setiap penjualan itu dibagi customer menjadi dua bagian. Satu adalah low profit, tapi volumenya banyak, profitnya kecil, tapi volumenya banyak, atau profitnya tinggi, ya, tetapi jualannya sedikit, gitu ya. Jadi dia ngajarin bagaimana caranya ketika kita deketin customer, daripada kamu deketin customer kecil-kecil, capeknya sama, tapi omsetnya jelek, omset kecil. Atau deketin customer gede, kakap, tapi dapat duitnya gede. Saya kasih contoh sederhana. Bu Ana prospek corporate, dapat omset katakanlah 10 juta atau 5 juta aja. Target Bu Ana adalah katakanlah 100 juta. Anda jualan 5 juta rupiah. Mesti berapa banyak customer? Berapa banyak customer harus? 100 juta dibagi 5 juta ya? Berarti 20 customer jualan 200 20. Hah? 20 kali 20 kali 5 ya 100 juta. Benar. Berarti kalau target Bu Ana 100 juta, berarti Bu Ana harus prospek berapa banyak? 20 customer. Dibandingkan Ibu jualan, satu kali jualan, Ibu closing dapat nilai 40 juta rupiah. Berapa customer? 2,5. Katakanlah 3. Ya. Lebih gampang mana, Bu? Jualan 20 atau jualan 3? 3. Makan waktu yang mana? Effortnya lebih dikit. Effort lebih sedikit, tapi dapatnya lebih besar. Ya. Kebanyakan sales suka melakukan hal konyol. Jualan yang kecil-kecil dijalanin retail. Padahal dia bisa dapat duit gede, tapi nggak dijalani. Masuk akal? Jadi, kalau udah tahu cara mendingan jual 3 customer, ngapain harus jualan 20? 20 artinya apa? Kalau 20 customer, artinya kalau anggaplah Anda pakai rumus closing ratio 1:5, berarti 20 customer kali 5 berarti 100 customer yang Anda harus telepon. Dibandingkan kalau 1:5 Anda closingnya 3, berarti Anda nelfon cuma 15. Mendingan nelfon 100 atau nelfon 15? 15. Itu maksudnya. Itu yang disebut bicara mengenai high prospecting customer. Prospect ya. High profit prospect. Jadi, lebih baik kita jualan kepada customer-customer yang kelas kakap. Daripada jualan ke customer retail satu persatu. Ada caranya nggak, Kak? Ada tentunya. Yang pertama adalah pastikan dulu kita punya kebiasaan memprospek ya secara konsisten, itu dulu. Yang kedua, dia punya semangat karena udah pasti ya kalau kakak pasti kemungkinan ditolak juga lebih tinggi dong. Dia punya mental yang lebih tough dulu. Kemudian setelah itu kita kualifikasikan customer, mana yang high profit, mana yang low profit.
Clear ya? Jadi kita nggak buang waktu nih. Kemudian setelah itu melakukan pendekatan-pendekatan unik kepada mereka. Pendekatan unik kita kasih contoh. Misalkan bikin event tertentu, kontak tertentu, atau pakai cara tertentu. Nah, di dalam buku ini yang dibahas adalah salah satu metodenya adalah pakai via email ke yang kakap. Yang pertama adalah menjelaskan siapa Anda. Yang kedua, bikin segala sesuatu bentuknya hook yang sampai membuat customernya membaca lebih lanjut. Misalnya, kami dari perusahaan ini yang bisa membantu meningkatkan penjualan hingga 3 kali lipat dalam waktu 3 bulan. Nah, kayak gitu contoh. Nah, setelah itu, kita kasih tahu bagaimana cara kita bisa diskusi atau ngatur meeting. Itu adalah bentuknya pakai via email. Nah, bagaimana dengan via telepon? Juga sama, bikin pakai konsep hook, pakai konsep bagaimana dia tertarik untuk mendengarkan lebih lanjut, dan mengajak untuk diskusi tanpa no string attached, artinya tidak ada ikatan. Nah, yang paling penting juga, dia juga ngajakin bagaimana memprospek melalui media sosial, khususnya LinkedIn. Nah, itu yang dipakai, Bu. Nah, jadi, ya kalau media sosial, otomatis apa? Kita prospeknya ke siapa? Ke orang-orang yang C-level. C-level artinya apa? Direktur. Tapi kalau orang yang nggak pede gimana? Ya nggak bisa. Makanya kenapa mereka harus punya kepedean dulu, baru setelah pede, baru dia menghubungi C-level. Untuk mereka prospek, menawarkan barang, mereka bikin janji temu, supaya closing-nya bisa terjadi. Gitu, Bu, dalam buku ini. Ada nggak sih tahap-tahapnya gimana itu kita sebagai sahabat sales itu melakukan high prospecting selain tadi lewat medsos ya? High profit prospecting ya. Ya, high profit. High profit prospecting yang pasti, kalau medianya adalah itu. Tapi yang paling penting yang tadi seperti saya bilang, kata kuncinya adalah dia punya sikap dan mindset yang tepat dulu. Kalau dia nggak punya kepedean untuk memprospek itu nggak bisa. Kebanyakan sales itu lebih suka yang kecil-kecil. Yang omset kecil-kecil itu yang cuma berapa juta, itu yang dikejar. Jelas banget, itu ngebuang waktu. Itu ngabisin waktu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang nggak ada duitnya, nggak ada omsetnya. Nah, kalau mama itu sebagai sales, itu pasti sales itu nggak bisa bertahan tuh, nggak bisa bagus tuh untuk penjualan high profit. Yang kedua adalah kita tentukan segmennya siapa, target marketnya siapa, customernya seperti siapa. Nah, setelah itu baru kita cari di sosial media. Intinya itu sih, Bu. Jadi karena kita tahu tuh, dari orang-orang yang seperti itu, kita bisa tahu database-nya seperti apa, itu yang kita kontak. Walaupun sama-sama C-level, tapi kalau kita tahu bahwa jualannya mereka nggak bisa membayar segitu, itu ngebuang waktu. Anggaplah semua, ada toko leh. Anggaplah toko-toko di mall. Saya prospek semua. Saya tawarin pelatihan. Pertanyaan menarik, berapa dia mampu bayar pelatihan? Kalau dia mampu membayarnya, itu cuma nilai yang sangat kecil, sedangkan perusahaan kita nggak bisa besar seperti itu. Nggak closing juga kan? Berarti mereka si level yang level apa? Levelnya level yang memang mampu membayar yang sejumlah sebesar itu. Tapi kan ada kalanya pebisnis owner memang dia akan mencari yang harga serendahnya, tapi dia bisa rata-rata ya Balik lagi. itu ya, Coach ya. Balik lagi. Si levelnya di level yang mana? Kalau si level yang level perusahaan besar, dia membayarnya besar. Saya kasih contoh. Ini kita ngomong dunia pelatihan ya. Kita ngajar sebuah pelatihan sama konsultan yang menawarkan untuk melakukan pekerjaan yang mirip-mirip pekerjaan kita, bayarannya gedean mana? Konsultan kan? Konsultan bisa dibayar miliaran kan? Ya kalau dia masuk di BUMN. Enggak, bukan BUMN. Bahkan perusahaan swasta pun juga pakai konsultan. Salah satu klien kita pakai konsultan kan? Iya, dan nilainya berapa? Miliar. Berarti yang sudah level itu maksudnya. Maksudnya ini juga karyawannya 2.000 dong ya? Betul. Saya mau ngejar perusahaan besar. Saya mau jual panci, tapi dia nggak butuh panci. Kira-kira bisa jualan apa nggak? Ya berarti dia harus tanya dulu, pernah nggak pakai panci? Exactly. Gitu kan? Sama aja, atau saya contoh yang paling gampang. Adi sebagai cowok, saya jualan panci ke Adi. Duitnya banyak. Kayak prospek dia kaya. Tapi saya jual panci ke Adi. Adi beli nggak? Ya enggak. Artinya Adi nggak punya kebutuhan panci.
Yang punya kebutuhan panci adalah istrinya. Tergantung juga. Istrinya nggak masak karena orang kaya kan. Istrinya nggak masak, pesannya di mana? Gojek, GoFood, atau restoran. Berarti yang butuh panci siapa? Nggak ada di rumah itu. Nangkep nggak? Maksudnya tergantung balik lagi ke prospeknya kasih customer. Jadi nggak bisa bahwa mengatakan semua customer kita perlu garap. Tidak. Makanya balik lagi kita harus pakai kualifikasi. Ada rumus kualifikasi yang tidak ada di buku ini. Yang paling gampang adalah namanya BANT. Dia punya budget atau enggak? Kedua, orang itu punya otoritas apa enggak? Dia butuh atau enggak? N, dia butuh apa enggak? T-nya time. Kalau mereka nggak punya budget, Anda ketemu orang yang punya otoritas, kira-kira bisa jualan? Enggak. Enggak juga. Dia nggak butuh. Alias memang nggak pernah ada pelatihan. Bisa kita jualin? Enggak juga. Ketika memprospek, pastikan prospeknya adalah customer yang mampu membayar sebesar itu. Makanya ada budget, ada authority. Bukan semua C-level, enggak. Bukan, gitu loh. Dan kemungkinan besar, orang-orang yang C-level yang model, yang high profit itu, biasanya perusahaan-perusahaannya mungkin nongkrongnya di merkental, mungkin nongkrongnya di klub-klub tertentu, dan sebagainya. Itu yang C-level yang mesti dikejar. Balik lagi ya, C-level high profit prospecting adalah tergantung dari target marketnya. Kalau kita jualannya adalah high profit prospectnya adalah produk mobil Cina, ya pasti kan C-levelnya beda lagi dong. Nangkep ya Bu ya? Kalau saya jual Mercedes, C-levelnya beda dong. Mungkin C-level yang mobil Mercedes sama Audi, saya nongkrongnya di tempat golf. Tapi apakah semua tempat golf? Enggak. Tempat golf yang mana? Tempat golf yang high-end. Tapi kalau jual mobil kayak mobil Cina, apakah saya nongkrong di tempat golf? Enggak, di mall. Dapat ya Bu? Ya. Jadi high profitnya tergantung lokasinya di mana. Jadi itu yang menjadi standar untuk kita ngejar siapa. Itu gambaran di dalam buku ini. High profit itu harus selalu level C ya? Coach, ada kalanya kan satu perusahaan, meskipun direkturnya kita kenal, tapi direkturnya bisa bilang, oh yang memutuskan misalnya manajer saya, kan belum berarti bukan C-level. Makanya kenapa mesti melakukan prospectingnya via C-level. C-level itu kan berarti kan chief. Kalau chiefnya sudah dikenai, maka chiefnya dia tahu itu berguna, maka chief itu akan melempar ke anak buahnya. Ini gambaran dilakukan oleh Mark Hunter dalam buku ini. Oh oke. Jadi seperti itu ya Coach. Nah, dan Ibu harus ada paham satu hal. Ini kita bedakan sama perusahaan ya. Kalau perusahaan di luar negeri, semua keputusan itu bukan satu orang, tapi di beberapa orang. Karena di level mereka ada istilah yang C-level, itu ada level kedua lagi. Yang dimana CEO itu nggak bisa memutuskan, karena ada CEO ini harus bertanggung jawab kepada board. Masih ingat kenapa contoh Steve Jobs kenapa bisa dipecat? Karena ada boardnya. Nah, tapi beda kalau kondisinya di Indonesia. CEO-nya itu ya owner. Keputusan mutlak di tangan dia. Kalau dia mutusin, semua harus setuju. Kalau di sini nggak boleh. Ketika mutusin di level BOD. Nah, C-level ini maksudnya di C-level itu, Bu. Oke. Baiklah sahabat sales. Nah, udah banyak yang kita dapat ya dari bukunya Mark Zuckerberg. Mark Hunter. Zuckerberg. Mulai lagi ngaco, ntar makin lama. Jadi sudah banyak ya sahabat sales hal yang kita dapat dari bukunya Mark Hunter ini. Seperti apa sih high profit prospecting itu? Oke, sahabat sales. Oke, sahabat sales. Jadi kalau mau cari buku ini bisa langsung dicari ya, di searching di Amazon. Dan kalau ada pertanyaan seputar buku ini, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Oke, sahabat sales, sampai jumpa lagi dengan buku-buku mengenai selling menarik lainnya yang akan kita bahas di YouTube channel ini dengan saya Ana Melani dan saya Coach Antoni. Saya mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Banyak ide, ide, omset melejit.